Halo guys, jadi aku buat video ini karena tahun ini adalah tahun yang sangat spesial banget ya buat aku. Khususnya officially genap 20 tahun ya, masuk kepala 2 lah ya. Dan tahu gak sih teman-teman, ketika kita masuk usia 20 tahun tuh rasanya lebih spesial aja gitu ketika dibandingkan dengan kita yang masuk usia 17 tahun kemarin, Sweet 17 gitu. Dan sebenarnya tujuan dari aku buat video ini adalah aku pengen sharing ke teman-teman ya, yang dimana ini jadi reminder untuk aku pribadi. Aku pengen sharing tentang apa saja sih penyesalan-penyesalan yang aku lakukan di usiaku yang kemarin ya, pengen aku coba perbaiki. Dan tentunya ketika kita ingin melakukan perubahan itu nggak hanya bermodal new age, new me ya, tapi itu juga perlu konsisten, perlu semangat yang tinggi, menghargai proses dan progres yang sudah kita lakukan. Jadi sebenarnya nggak instan ya teman-teman. Sebenarnya banyak ya kesalahan-kesalahan yang pengen aku perbaiki, tapi karena sekarang aku masuk kepala 2, jadi aku pengen sharing 2 hal yang aku sesali kenapa nggak aku lakuin dari dulu gitu. Oke, jadi yang pertama itu aku nggak konsisten nyatet pemasukan dan pengeluaran selama aku kuliah. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain di situasi kayak kok uang kita sudah sisa segini aja ya, kok uang kita tinggal segini dan kita nggak tahu kita pakai uang itu tuh buat apa aja gitu. Karena kita nggak catat. Kenapa mencatat pemasukan dan pengeluaran ini cukup penting? Ya, menurut aku, nyatat pengeluaran dan pemasukan ini ibaratnya kita ngebuat peta keuangan. Ya. Yang namanya peta itu kan berfungsinya untuk sebagai penunjuk arah. Dan ketika kita sudah punya peta keuangan, gitu, kita bakal jadi lebih aware sama pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan, yang kita keluarkan. Gitu. Jadi nih kita punya rem gitu ya, rem untuk biar kita tuh nggak check out barang walau pas lagi diskon gitu kan, check out barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan banget gitu ya, tapi karena kita mau, karena kita suka bentukannya, kita check out. Dan selain manfaat itu ya, jadi peta keuangan, kita jadi lebih bisa untuk memanage pengeluaran kita ya. Kita jadi punya overview ya tentang pengeluaran kita tuh kita alokasikan kemana aja, sehingga kita tuh punya kontrol dan punya antisipasi ketika keuangan kita lagi sedang tidak baik-baik saja. So please dijaga banget habits ini ya. Aku menyesal banget nggak nerapin habits ini. Sebenarnya aku mulai catat pengeluaran itu dari awal kuliah, tapi sayangnya aku nggak konsisten gitu. Harapannya mulai sekarang aku harus lebih aware sama pemasukan dan pengeluaran. And in this video I want to say thank you for my sister, thank you for helping me with my new habits. Kalau nggak karena kakak aku yang bener-bener mantau gitu ya, kayaknya aku bakal tetap lalai deh sama pengeluaran dan pemasukan. Itu penyesalan aku yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang pengen aku highlight di sini, aku kadang suka menyia-nyiakan peluang. Aku kadang takut untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, aku kadang menyia-nyiakan sebuah peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Aku sering kehilangan motivasi di tengah-tengah ketika mau eksekusi gitu. So di sini harapannya ya, yang pengen aku share ke teman-teman, jangan takut mencoba deh, karena itu tuh salah satu proses kita mencari jati diri kita. Melalui video ini bakal jadi reminder yang benar-benar mengingatkan aku bahwa ayolah berubah gitu, walaupun ya prosesnya ya memang panjang, nggak semudah itu. Oke teman-teman, sebenarnya banyak banget hal-hal yang aku lalui dan aku jadikan
pembelajaran, dan semoga bisa diambil hal-hal baik yang aku sampaikan pada video ini. Dan walaupun aku melakukan banyak kesalahan ya di usiaku yang sebelum-sebelumnya, tapi di video ini aku juga pengen berterima kasih dan mengapresiasi segala bentuk usaha aku, struggle aku melewati hal-hal yang berat gitu ya di umur aku yang sebelumnya. Dan terima kasih Isna, terima kasih sudah mau memulai, terima kasih untuk jatuh bangunnya, untuk semangatnya, up and down-nya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas semua yang sudah kamu usahakan. Terima kasih atas semua yang sudah kamu korbankan. Kalau bukan karena itu, kamu nggak bisa ada di posisi yang sekarang. Harapannya semoga aku bisa konsisten, kita bangun habits kita, banyak baca buku, banyak tonton podcast yang bermanfaat, banyak melakukan hobi-hobi yang bermanfaat, hobi kesukaannya, dan semoga di tahun ini kita bisa punya penghasilan sendiri gitu ya. Mungkin sekian dari aku guys. Jangan lupa 2 poin tadi, selalu catat pemasukan dan pengeluaran kamu. Dan yang kedua, itu jangan pernah takut mencoba ya. Jangan pernah melewatkan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang ya untuk meningkatkan value diri kamu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat.